hepatitis B. Kenapa hepatitis B penting baru-baru lahir? Karena dalam proses kelahiran, proses kehamilan, kemungkinan si bayi tertular dari ibunya, tapi ibunya tidak merasa apa-apa. Itu yang disebut karier. Di Indonesia, di berbagai provinsi Indonesia, karier hepatitis B pada ibu itu sekitar 9% sampai 16%. Jadi kalau ada 100 ibu hamil, antara 9 sampai 16 itu dia nggak merasa apa-apa, tapi sebenarnya ada virus hepatitis B. Nah, pada waktu proses kehamilan dan kelahiran, kemudian bayinya akan tertular, dan kalau itu terus virusnya itu ada, maka pada waktu dewasa muda bisa menyebabkan kanker hati pada dewasa muda. Oleh karena itu begitu lahir, ya minta izin ibunya, divaksin dengan hepatitis B, tetapi sebelumnya disuntik dulu dengan vitamin K. Kenapa vitamin K perlu disuntik? Karena bayi baru lahir itu belum mampu menghasilkan vitamin K sendiri, sehingga kadang-kadang timbul perdarahan otak gara-gara dia menangis terlalu kuat. Ya, karena vitamin K-nya masih rendah. Siap. Oleh karena diberikan dulu vitamin K, tunggu setengah jam, dimandikan segala macam, dikasih selimutin segala macam. Kemudian 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian disuntikan hepatitis B. Jadi yang pertama disuntikan baru lahir itu adalah vitamin K dulu, kemudian hepatitis B. Kemudian pada waktu mau pulang ditambah lagi dengan BCG. Jadi kalau BCG diberikan pada waktu baru lahir, ternyata perlindungannya lebih baik, kemungkinan ketularan lebih kecil. Kenapa? Karena mungkin tertular dari begitu pulang neneknya, ya kan, Neneknya. TBC, pengasuhnya, tetangganya nengokin semua tertular. Jadi sebaiknya sebelum pulang ke rumah sudah di BCG dulu. Jadi suntikan pertama adalah vitamin K, suntikan kedua adalah hepatitis B, kalau bisa suntik dengan BCG juga pada bayi baru lahir. Gitu Dr. Alvin. Ya, Prof. Dan izin melanjutkan pertanyaan yang tadi, Prof, bahwa dari akun @mulyatioktavia, kalau anaknya ternyata sudah umur 36 bulan, Prof, dan ternyata memang pada saat di awal kelahiran itu belum diimunisasi dasar untuk HB0, maksudnya untuk hepatitis B yang pertama, itu apakah masih bisa diberikan, Prof? Bisa, karena hepatitis B itu akan diberikan sampai umur 2 tahun. Jadi hepatitis Oke. B0 itu artinya pemberian yang pertama kali, ya, Ya. yang waktu dia baru lahir, ya. Nanti pada waktu 2 bulan dapat lagi, 3 bulan dapat lagi, 4 bulan. Jadi tolong dilihat apakah vaksin yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu sudah mengandung hepatitis B apa tidak. Biasanya sudah. Jadi udahlah, yang itu yang kurang satu nanti boleh ditambah nanti, ya, ditambah. Tapi artinya kalau dia sudah mendapat vaksin kombinasi, apakah yang pentavalen atau hexavalen, ya, atau yang 5 isinya vaksin, biasanya ada hepatitis B-nya. Jadi yang itu, yang kekurangan itu nanti kan ditambah lagi pada waktu vaksinasi yang berikutnya, kan ada DPT 1 umur 2 bulan, DPT 2 2 bulan atau 3 bulan, 4 bulan, kemudian 18 bulan, itu ada hepatitis B-nya semua, jadi mudah-mudahan sudah tercover itu. Nggak usah ditambah Siap, lagi. Prof. Oke, Prof. Nah, karena tadi kita sudah banyak membahas tentang program catch up immunization atau imunisasi yang sifatnya mengejar ketertinggalan, dan banyak sekali ternyata ada beberapa setelah di scroll di kolom komen itu bertanya apakah sebenarnya kalau misalnya saya baru sekali dan harusnya misalnya 4 kali untuk memenuhi OPV seperti itu, Prof. Nah, itu kalau saya datang saat ini ke fasilitas kesehatan itu apakah diulang dari nol atau diulang dari nomor 1 tadi, Prof? Hanya kekurangannya saja. Hanya Kekurangannya. kekurangannya saja. Kekurangannya saja. Jadi kalau sudah 1 kali ya ditambah 3 kali. Tapi bukan langsung diteteskan 3 kali, enggak. Jaraknya 1 Iya. bulan kalau polio, ya. Bulan ini, bulan depannya lagi, bulannya depannya lagi, supaya jadi 4, ya. Kalau DPT ada jaraknya. Nanti dikasih tahu. Kalau di DPT 2 ke DPT 1, DPT 2 jaraknya 1 bulan, DPT 2, DPT 3 jaraknya 6 bulan, DPT 3, DPT 4 jaraknya 1 tahun. Jadi untuk melengkapi itu kadang-kadang dibutuhkan waktu 1,5 tahun untuk baru lengkap gitu, ya. Jadi yang sudah didapat itu tidak hangus, masih ada. Yang hangus tuh kalau pisang goreng-gorengnya kelamaan tuh hangus. Kalau vaksin tidak pernah hangus, ya. Jadi yang sudah tetap ada, kita tambah yang kurang saja, ya. Oke, Prof. Wah, itu. Jadi tadi sambil dengar ada pisang goreng nih, kurang lebih 3 jam lagi nih teman-teman waktu Iya. berbuka puasa. Teman-teman udah keren semua, teman-teman Healthies, ada sekitar 200 orangan yang sedang menonton Q&A pada Rabu Sehat ini. Nah, Prof, terus kemudian berkaitan dengan bayi-bayi ini juga ada yang nanya sebenarnya, mungkin sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya. Bagaimana dengan bayi yang memiliki riwayat thalassemia seperti itu, Prof? Itu ada dari @aida_dharma87. Sebenarnya imunisasi dasar tetap boleh lengkap kan, Prof? Ya, jadi talasemia itu karena umur sel darah merahnya tuh lebih pendek daripada orang lain, ya, lebih cepat
Jadi kadar hemoglobinnya cepat turun, cepat turun. Nah, pada saat hemoglobinnya turun ya ditransfusi dulu kalau dia sampai di bawah 6 ya. Biasanya kalau talasemia itu talasemia mayor itu tiap bulan ditransfusi. Ada yang setiap bulan, ada yang 2 bulan tergantung beratnya. Nah, kalau HB-nya sedang rendah ya transfusi dulu. Transfusi kan cuma 1 hari, berapa jam. Setelah itu boleh divaksin. Jadi kekebalannya, talasemia kekebalannya tidak terganggu. Yang terganggu adalah leukemia. Nah, leukemia itu kalau sedang leukemia, kanker darah, itu kekebalannya terganggu, ditunggu setelah terapi, setelah dia kekebalannya pulih lagi baru boleh divaksin. Selama dia mendapat obat-obat yang mengganggu sistem kekebalannya dan penyakitnya juga sedang kekebalannya sedang rendah, jangan divaksin dulu, kita tunda dulu. Gitu. Siap, Prof. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan yang juga penting sekali, tapi mungkin tidak berkaitan dengan bayi dan anak, Prof. Ini ada seorang ibu hamil di @umu_fakih. Dok, gimana kalau vaksin tetanus difteri itu kalau pada saat bumil? Kan sebetulnya ada vaksin juga untuk tetanus juga ya, Prof, ya, untuk bumil kalau nggak salah kan 5 kali. Nah, itu sebenarnya untuk menyiapkan anaknya nanti ketika lahir juga sudah mendapatkan antibodi untuk memerangi si tetanus itu, dan sebenarnya anaknya nanti juga perlu di booster untuk mendapatkan imunisasi dasar lagi seperti yang tadi Prof sudah jelaskan ya, Prof. Ya, itulah mengapa pentingnya imunisasi harus dilengkapi dengan bayi dari sejak bayi, karena imunisasi yang diberikan sejak bayi itu, terutama yang kalau tadi yang disebut imunisasi DT atau yang berhubungan dengan tetanus, itu kan mulai 2 bulan 1 kali, 3 bulan, 4 bulan, jadi di bawah 1 tahun 3 kali. Kemudian pada waktu antara 18 bulan sampai 2 tahun tambah lagi 1 kali. Sebelum masuk sekolah juga sebaiknya diimunisasi DPT juga ya, yang isinya 4 atau 4 ya, atau macam sebelum masuk sekolah. Kenapa sebelum masuk sekolah? Karena bayangkan ketemu begitu anak dari bermacam-macam RT RW kelurahan yang berbeda dengan kondisi status, itu bisa membawa macam-macam kuman ya yang bisa menularkan. Jadi kalau bisa sebelum mereka masuk sekolah tatap muka dilengkapi dulu DPT dan ada T-nya. Kemudian kelas 1 kalau ada boleh mau ikut lagi boleh, kalau udah kelas 1 sebelumnya sebelum masuk kelas 1 sudah dapat boleh, kelas 1 nggak ikut, tapi kelas 2 harus ikut lagi, kelas 5 juga ikut lagi. Jadi kalau kita hitung suntikan tetanusnya tuh sudah 3 ditambah 1 tambah sudah sampai 6 kali sampai 8 kali sampai usia remaja. Kalau sudah 8 kali sampai remaja, maka vaksin tetanusnya kadar antibodi terhadap tetanus sudah sangat tinggi sehingga ibu hamil tidak terlalu dibutuhkan lagi. Tetapi kalau memang tidak tahu bagaimana status imunisasi sebelumnya, pada waktu hamil, trimester kedua ketiga, sebaiknya divaksinasi yang ada mengandung tetanus gitu. Kenapa? Karena kasus tetanus bayi di Indonesia mulai muncul lagi gara-gara banyak ibu yang dulu waktu masih balitanya tidak lengkap atau pada waktu usia sekolah. Ya, pada waktu usia sekolah itu terutama kita kejar terutama usia sekolah. Makanya sebelum masuk sekolah harus vaksinasi lengkap deh kalau bisa ya. Tambah lagi difteri DPT yang kelima ya. Kemudian influenzanya sebelum masuk sekolah karena di influenza itu juga macam-macam. Tifoidnya yang mau jajan ya, yang mungkin cacar air juga. Ya, kemudian kelas 1-nya juga lagi di booster, apalagi kelas 2-nya juga, kelas 5-nya juga. Nah, kemudian yang 9 tahun ke atas kalau takut demam berdarah, karena demam berdarah di akhir musim hujan atau awal musim hujan itu banyak. Yang mau ke umroh, vaksin meningitis, haji, itu bisa diberikan. Di Indonesia ada vaksinnya dan di rumah sakit swasta ada, gitu, Dr. Alvin. Oke, siap, Prof. Nah, kurang lebih sudah hampir 1 jam ternyata, Prof. Nggak kerasa ya, kita sudah berbincang tadi dari sekitar jam 2 sampai hampir jam 3 sore pada sore hari ini. Nah, mungkin izin memberitahukan kepada teman-teman healthies yang ada di rumah, jangan lupa untuk follow akun @kenapaharusvaksin untuk kalian bisa mengerti lebih mungkin informasi-informasi terkini nih berkaitan dengan vaksin itu ada apa saja, terus kemudian jaraknya seperti apa. Nah, di situ ada template-template edukasinya yang bisa ditonton dan bisa dibaca dan bisa dibagikan kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Nah, Prof, untuk menutup sesi pada sore hari ini, kira-kira ada pesan nggak, Prof, dari Prof Miko yang sudah sepak terjangnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi untuk bertemu dengan pasien anak atau anak-anak yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan imunisasi, Prof? Ya, saya yakin semua mama, papa, mom and dad pengen anaknya sehat, tidak sakit berat, tidak cacat, tidak meninggal. Itu poin pertama. Nah, bagaimana tipsnya? Tadi, gizi yang baik, kebersihan,
Kalau yang mencegah COVID pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi lah yang bisa merangsang menimbulkan antibodi, dan antibodi itulah yang bisa mematikan virus atau bakteri. Nah, jadwalnya bagaimana? Tidak ada perubahan jadwal. Apakah itu jadwal Kementerian Kesehatan, apakah jadwal IDAI, pada prinsipnya sama, hanya saling melengkapi, ya. Dan yang sudah melakukan imunisasi rutin lanjut seperti biasa. Tempatnya di mana yang biasa di puskesmas, di posyandu, posansip nggak ada ya. Di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah boleh lanjutkan seperti biasa. Tetapi khusus untuk ibu bapak yang punya anak umur 1-5 tahun, coba lihat lagi buku catatannya deh. Kenapa? Ya, Banyak ternyata yang 1-5 tahun itu imunisasinya terlupa, tertinggal, takut COVID. Nah,